Berbicara tentang pondok yang berbasis IT, sebenarnya tantangannya apa aja, Ustaz? Karena kami ini orang IT, harus ada suatu hal yang bisa kami berikan untuk umat, yaitu mungkin pelatihan IT ini. Maka ini yang kami perjuangkan. Baik pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, iya, kita lanjutkan lagi diskusi bersama Ustadz Dadang. Masya Allah. Dadang. Masih bercerita tentang pondok informatika. Sejujurnya saya jadi tertarik Ustadz untuk bisa jadi mondok juga di pondok informatika ini. Mungkin kru-kru di Wahda TV juga pada tertarik ini Ustadz. Nanti dibuatkan program. Oh Masya Allah, siap-siap. Ya, nanti insya Allah saya akan mendaftar juga Ustadz. Insya Allah. Nggak bisa yang sudah menikah, nggak bisa kayaknya. Oh, yang sudah menikah tidak bisa ya? Maaf. Mohon maaf pada pemirsa yang sudah menikah. Santrinya dari mana aja Ustadz yang sudah mondok selama ini? Ada yang dari Ambon juga, Mas Sohi, terus ada juga yang sudah lintas pulau juga Ustadz. Ada dari Kalimantan kemarin juga, dari Kalimantan. Terus santri Makassar itu kayaknya mungkin udah sampai 5 di sana itu di pondok. Arjo dari kampung saya, bau-bau juga. Jadi kebanyakan di luar Makassar Ustadz ya? Kebanyakan di luar Makassar. Masya Allah. Berbicara tentang pondok yang berbasis IT ini Ustadz, ya. Mungkin saja ada di antara pemirsa Wahda TV yang mendapatkan inspirasi dari pengalaman Ustadz untuk mendirikan pondok informatika ini. Berbicara tentang pondok yang berbasis IT, sebenarnya tantangannya apa aja Ustadz? Tantangan kita itu yang pertama, karena kan ini pondok gratis. Iya. Jadi tantangan kita yang paling agak sedikit bikin kita itu susah untuk perjuangkan itu infrastruktur atau kita rasakan fasilitas belajar mereka. Fasilitas belajar. Iya. Kayak bukan infrastruktur itu bukan. Ya mungkin. Iya. Jadi fasilitas belajar mereka seperti laptop itu kan. Oh iya betul. Apalagi yang spek bagus. Makanya beberapa santri kami itu ketika ada yang memang ingin belajar mobile, kami bilang tunggu dulu, kami carikan dulu donasi untuk laptop. Kalau dapat yang cocok, spesifikasinya mungkin bisa digunakan. Apalagi belajar 3D kan? Iya. Itu butuh spek yang besar biasanya. Iya, salah satunya itu mungkin. Jadi fasilitas belajar saatnya yang sampai saat ini masih sangat terbatas. Betul, fasilitas belajar. Terus mungkin pandangan masyarakat juga mungkin tentang masalah pendidikan seperti ini. Pondok tapi belajarnya bukan agama, gitu kan? Iya. Apa yang bisa didapat, terus mondok bisa buka laptop, pondok ada internet. Iya, karena selama ini kan namanya mondok itu tidak boleh bawa gadget, tidak bawa laptop, tidak ada akses internet. Ya di dalam asrama semuanya. Iya betul. Nah ini kok bawa laptop gitu kita ya? harus menghadapkan mereka dengan internet. Iya internet. Internet seperti itu mungkin. Jadi alhamdulillah yang tadi kami jelaskan juga bahwa banyak metode kita untuk bisa mengontrol itu semuanya kita bisa dapatkan. Untuk masalah laptop itu kadang-kadang kalau santri yang tidak punya laptop, kita gunakan metode namanya pair programming. Jadi mereka itu belajar dengan menggunakan 2 laptop. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah jarang yang seperti itu di pondok. Iya, karena alhamdulillah beberapa santri kami sekarang ini sudah punya laptop. Oh, rata-rata punya laptop. Dari pondok sebenarnya. Oh, dari pondok. Alhamdulillah. Ada juga yang punya laptop sendiri kan otomatis karena orang tuanya juga mampu, mungkin karena memang dia punya passion besar juga makanya dia rela berkorban untuk itu. Iya. Jadi itu juga yang agak berat. Sama kebanyakan orang itu kan melihat bahwa pondok ini mungkin kalau misalnya kita lihat ini banyak orang programmer dalam ini berarti kita bisa buat perusahaan besar di sini. Iya. Betul sekali. Jadi mereka mungkin banyak orang itu mengira bahwa produk mereka ini sudah masak begitu. Jadi harapan ekspektasi mereka pun besar sebenarnya. Nah, ini jadi tantangan juga bagi kita sebenarnya karena untuk supaya bisa menyediakan fasilitas sumber daya manusia yang bisa betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri sangat berat. Iya. Mungkin saat ini itu dulu yang agak sedikit berat bagi kami. Seperti kami ingat. Selain fasilitas belajar, tantangan dari masyarakat, bagaimana dengan pengajar Ustaz? Begini, pondok ini kan gratis gitu ya. Tentu saja kalau kita ingin mendatangkan pengajar, ya kita butuh dana untuk istilahnya memberikan salary-nya seperti itu. Betul sekali. Ini gimana? Secara personil pun sekarang itu kami
masih sukarela kerjanya. Masya Iya, Allah. termasuk pengelola juga itu masih sukarela kerjanya. Alhamdulillah. Ini juga atas pertolongan Allah kita bisa dibantu. Dan juga awalnya ini karena co-foundernya semua ini itu orang-orang yang sangat hebat. Masya Allah. Mereka semua ini yang sekarang itu yang sekarang juga masih terus mensupport kami. Alhamdulillah. Mereka itu yang ngajar awalnya. Jadi mereka itu ketika mengajar, santri angkatan pertama itu sudah harus siap-siap untuk mengajar angkatan selanjutnya. Oh, Masya Iya, Allah. jadi Jadi ada seperti sistem itu. seperti itu ya. Estafet kan? Estafet. Kita bahasa Iya, namanya. iya, iya. Tapi memang berangkat dari keikhlasan para founder dan co-foundernya gitu. Iya, Ustaz, ya, semoga Masya Allah Allah. ridhoi keikhlasan. Masya Allah, Masya Allah. Betul-betul menginspirasi. Dan rata-rata memang hampir semuanya Ustadz ya, foundernya itu aktivis. Aktivis dakwah. Aktivis Lembaga dakwah kampus, ya. dari lembaga dakwah kampus. Iya. Semula dari tarbiyah. Masya Iya, Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Apa motivasi hari ini Ustadz? Sampai hari ini tuh masih Ustadz sudah menikah Ustadz? Belum. Oh belum, Masya Allah. Menunda pernikahan mungkin untuk mengurus pondok ini motivasinya seperti apa Ustadz? Oke, pertama itu mungkin kami kan dulu itu marbut masjid. Iya. Alhamdulillah ternyata ketika menjadi marbut masjid itu ada beberapa visi kami yang berubah tentang masalah keumatan. Iya. Begitu kan? Karena kita melihat ternyata ketika kita sudah mulai mengurus masjid itu kita terbentuk untuk melihat kebutuhan masyarakat itu seperti apa, terutama umat, terutama jamaah masjid itu sendiri kan. Dari situ kami berpikir bahwa karena kami ini orang IT, harus ada suatu hal yang bisa kami berikan untuk umat, yaitu mungkin pelatihan IT ini. Maka ini yang kami perjuangkan. Yang kedua itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa buat pendidikan yang menyenangkan. Iya, apalagi di dunia IT. Dunia IT itu sekarang itu IT itu yang bikin mahal, yang membuat dia mahal itu karena mood. Kalau moodnya itu bagus, mereka akan produktif. Jadi kita harus buat metode belajar yang sangat efisien untuk mereka, tidak terlalu menumpuk agar mereka itu bisa terus berkembang. Dan yang selanjutnya itu adalah bagaimana caranya agar supaya ternyata kami pahami selama ini kebahagiaan itu ketika dibagi dia bertambah. Masya Allah. Gitu kan? Iya, iya. Jadi bagaimana cara agar supaya kita itu bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang, terutama orang-orang tidak mampu. Kami selalu cerita sama teman-teman, adik-adik yang sekarang bantu saya di pengelolaan, bahwa kalau kita lihat rumah-rumah, gubuk-gubuk yang kita lewati itu, kalau kita donasinya cuma makanan saja, itu hanya menutupi beberapa hal saja. Beberapa hari saja. Beberapa hari saja mungkin. Tapi kalau kita bisa bantu anaknya untuk dapat pendidikan yang gratis dan sampai bisa kerja, rumah nanti itu akan menjadi istana. Kalau misalnya kita betul sungguh-sungguh kan. Masya Allah. Jadi bagaimana cara agar kita bisa berbagi kebahagiaan? Ternyata berbagi kebahagiaan sangat menyenangkan. Apalagi bisa upaya kami ini agar supaya dengan program seperti ini bisa memutus rantai kemiskinan. Jadi salah satu hal yang kami rasa bisa memotivasi kami untuk terus bisa aktif di sini adalah sehingga kita bisa bahagia adalah ternyata bisa dibagi kebahagiaan itu. Masya Allah. Mungkin itu. Dan sudah banyak yang merasakan kebahagiaan itu Ustaz ya. Semoga saja. Insya Allah, Masya Allah. Dari program yang telah dijelaskan tadi Ustaz, mungkin pemirsa juga ingin tahu, selain kegiatan-kegiatan yang ada, mungkin ada prestasi yang telah didapatkan oleh para santri dari Pondok Informatika. Oke. Kalau untuk prestasi-prestasi itu sebenarnya kalau kita melihat memang sebelum-sebelumnya itu ada beberapa santri kami yang membuat hak paten tentang pembuatan. Kemarin itu ada satu santri kami angkatan kedua, dia buat sebuah pelampung itu yang ada GPS di dalamnya. Oh, Masya Allah. Terus ada juga mungkin yang beberapa di antara mereka lulusan terbaik di fakultasnya. Iya. Cuman yang kami pahami dalam masalah sistem pendidikan kami ini, ketika kita menjalani sistem pendidikan yang sekarang ini, yang progresif ini, bahwa ternyata yang terpenting dari produk pendidikan itu bukan prestasi yang kami lihat, yaitu tradisi sebenarnya. Bagaimana cara agar supaya mereka itu punya tradisi keilmuan yang dari awal itu terbentuk. Kalau kita masuk di pondok, itu kami buat sebuah spanduk yang sangat besar. Iya. Iya, tulisannya itu belajar itu bahagia. Iya, itunya itu
IT kan warna biru, jadi belajar IT kan ya. Jadi kami memang melatih mereka agar supaya setelah selesai mondok ini mereka itu bisa untuk punya mindset lifelong learning, prinsip belajar seumur hidup. Jadi dan santri kami juga itu ini juga yang membuat kami upayakan supaya menjadi standar prestasi kami di pondok, yaitu kami menanamkan kepada mereka itu sebuah karakteristik namanya itu pride. Yang pertama itu mereka harus produktif. P-nya itu kan Produktif. iya, produktif. Jadi santri pondok itu harus produktif. Dengan cara apa? Dengan cara terlihat dari jam belajar mereka setiap hari. Kalau mereka itu jam belajar 6 jam, terlihat progresnya, maka mereka itu kami katakan produktif. Iya, harus terlihat progres belajar mereka. Jadi ketika mereka belajar desain grafis sudah sampai di mana itu harus terlihat setiap hari. Iya. Yang kedua itu mereka harus robbani. Masya Allah. Iya, atau religius kan? Iya. Robbani. Ternyata saya pernah dengar dari salah seorang ustadz, namanya itu Ustadz Maulana Laeda. Beliau Hafidhullah. pernah jabarkan tentang masalah robbani itu ternyata agak sedikit panjang sebenarnya. Iya. Meskipun kalau kita terjemahkan secara sederhana kan robbani itu artinya educated kan, orang yang terdidik, tertarbiyah, atau orang yang dekat dengan Allah Tuhannya kan. Iya. Jadi standar kami itu robbani di pondok itu sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk. Setidaknya mereka itu terjaga sholat rawatibnya lengkap, Iya. terus mereka itu menjalankan puasa sunnahnya rutin, terus tidak telat masbuk dan hafalannya terkontrol. Iya. Karena masbuk itu di pondok jadi patokan. Kalau mereka itu terlambat sholat, azan itu sudah tidak ada di masjid, itu kena hukuman, kena sanksi. Masya Allah. Selanjutnya itu I-nya itu intelek. Pride kan, pride. Jadi intelektual. Bagaimana agar supaya pengetahuan mereka terupdate, dengan cara apa? Dengan cara setiap kali mereka melapor itu harus ada target yang terlihat, hasil yang terlihat, dan setiap kali mereka review ada retrospektif dari mereka. Apa yang sudah berkembang, apa yang masih harus ditingkatkan, apa yang harus dilakukan setelah itu. Yang selanjutnya adalah disiplin. D-nya itu disiplin. Bagaimana agar jam tidur mereka terkontrol, tidak telat bangun. Mereka juga itu komitmen dalam masalah waktu, komitmen dalam masalah aturan, komitmen dalam masalah atau internet bagaimana kan. Dan yang terakhir itu etikal. Etik. Salah satunya adalah etika itu adalah bagaimana adab kita terhadap tetangga, dan kepada tamu, dan kepada sesama santri, terutama kepada santri yang sakit. Masya Allah. Itu jadi prosedur di Pondok Informatika sekarang. Jadi semua program dan kegiatan itu selalu membawa 5 nilai ini, Ustaz ya. Iya. Yang pertama tadi produktif. Jadi setiap santri diharuskan ada progres yang ditunjukkan. Iya, harus ada. Setiap harinya. Setiap hari. Baik itu dari bidang IT sendiri, dari pelajarnya maupun juga dari hafalannya, dan seterusnya. Yang kedua robbani. Ini yang menarik sekali, Masya Allah. Bagaimana mengkondisikan, Ustaz, selain ada pengawasan mungkin, bagaimana mengkondisikan santri-santri ini itu bisa membawa kemampuan yang telah ia dapatkan, keilmuan yang dapatkan untuk Islam. Iya. Memang ini agak berat sebenarnya. Cuman kadang-kadang memang kami perlu untuk menceritakan tentang bagaimana pondok ini terbentuk sebenarnya. Agar supaya mereka itu paham bahwa perjuangan kami ini itu harus ditularkan ke mereka. Yang kedua juga itu kami memang mengupayakan agar nilai-nilai keislaman di pondok itu selalu berjalan dengan maksimal. Bagaimana cara agar mereka itu memahami Al-Quran gitu kan. Alhamdulillah setelah ada Ustadz Rustam di sini itu ngisi tarbiyah di sana. Masya Allah. Iya. Jadi kayaknya melalui Ustadz Rustam ini deh mungkin nanti bahwa mereka itu bagaimana cara agar semua skill-skill mereka itu bisa diarahkan ke dakwah. Karena Ustadz Rustam kan di Medikum kan. Jadi kami minta kemarin supaya bagaimana cara agar mereka itu supaya hasil-hasil belajar mereka itu bisa berguna untuk dakwah, dan juga setiap hasil belajar mereka ada studi kasus. Studi kasus mereka itu memang harus menyasar umat. Seperti tadi itu branding masjid kan? Iya, branding masjid. Yang kedua juga mungkin pembuatan website gratis itu diupayakan kepada UKM-UKM memang yang baru dirikan usaha-usaha mereka agar dibantu dari sisi brand, salah satunya website. Iya kan, kalau website itu biasanya kalau dibangun, perusahaan itu, usaha itu akan terlihat mewah, terlihat eksis, present begitu di internet dengan adanya website. Dan salah satu upaya kami adalah dengan cara seperti ini. Dengan cara tarbiyah, Ustaz ya. Iya. Dan juga memang kemarin itu kan santri kami ini wajib ngajar ngaji.
Nah, karena kami sekarang tidak tinggal lagi di masjid, Iya. sekarang ini kami berupaya untuk membuat sebuah jasa privat online. Iya, jasa guru ngaji, mungkin siapa tahu nanti ada yang tertarik anak-anaknya kan. Iya. Kami buka jasa guru ngaji sekaligus plus dengan privat IT gratis. Iya. Jadi bukan hanya untuk yang mondok saja. Jadi buka jasa privat online begitu Ustaz ya. Iya, Jadi belajar. ini untuk santri, tanggung jawab santri untuk ngajar ngaji. Untuk Iya. santri. Makanya mereka punya prinsip guru ngaji sampai mati, gitu kan. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah ada Iya. berkat. Masih tentang IT Ustadz. Kan kita tahu bahwa tadi kita sudah bahas juga tidak hanya berimplikasi positif aja, tapi pasti juga hal-hal negatif bisa ikut. Betul. Nah, untuk mengcounter ini Ustadz, menjaga santri-santri kita, iya, selain lewat tarbiyah mungkin, adakah mungkin yang ditempuh dari Pondok Informatika? Yang kami temui pertama itu sebenarnya pertama adalah kuantitas dulu. Jumlah santri itu usahakan tidak terlalu banyak. Jumlah santri tidak terlalu banyak. Iya. Jumlah santri itu tidak terlalu banyak agar supaya santri ini bisa dikontrol, begitu kan? Iya. Jadi santri pondok ini tiap pekan itu memang kami buatkan forum untuk mengangkat beberapa hal-hal yang berdampak toksik bagi lingkungan pondok. Seperti ucapan-ucapan mungkin. Iya. Ada yang mungkin kedapatan main game lama misalnya. Iya. Kita carikan solusi seperti apa. Setelah itu banyak hal mungkin yang kami angkat di forum itu agar supaya bisa menjaga lingkungan pondok itu tidak tercemar dengan pengaruh-pengaruh buruk kan. Selanjutnya juga di Pondok Informatika ini alhamdulillah semua santri itu punya amanah di masing-masing kegiatan-kegiatan pondok. Seperti punishment itu sekarang bukan pengelola yang kontrol. Santri. Oh, santri sendiri. Iya, ada santri yang memang bukan khusus untuk mengontrol punishmentnya, dia mengeksekusi punishmentnya. Oh, begitu. Iya, ada santri juga yang khusus untuk masjid, Iya. yang kontrol semua yang terlambat, dia checklist semua santri terlambat. Iya. Jadi salah satu upaya kami agar supaya terjaga lingkungan itu dengan santri sendiri kami libatkan untuk sama-sama mengontrol. Masya Allah. Seperti itu. Dakwah itu kan iklan Ustadz ya. Betul. Jadi kita tidak bisa lagi menafikan bahwa ya media sosial, teknologi, IT itu sudah bagian dari kebutuhan primer mungkin di dakwah kita. Nah, menjawab tantangan ini Ustadz, bagaimana Pondok Informatika itu hadir? Sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya, sebenarnya Pondok Informatika ini ada untuk itu. Iya. Iya. Kenapa kami buat Pondok Informatika itu sendiri? Alasannya karena memang semua masalah dakwah dan IT itu, masalah kita itu kadang-kadang satu, SDM kurang. SDM yang kurang. Iya. Terus adapun ada SDM itu butuh makan, butuh kehidupan yang lebih layak, dan mereka itu dijanjikan dengan upaya yang besar di luar sana sebenarnya, di luar dari dakwah. Makanya kami harap dengan adanya Pondok Informatika terbentuk sebuah regulasi. Santri pondok itu selesai mondok wajib untuk mengabdi kepada umat dulu sebelum kemana-mana. Masya Allah. Iya, jadi itu yang betul-betul harapan kami di awal Pondok Informatika seperti itu. Selalu kami bahasakan kepada para asatidzah bahwa kalau SDM kurang, kita harus punya lembaga pendidikan sendiri yang khusus mencetak orang-orang IT. Iya, betul sekali. Iya, karena kenapa? Loyalitas mereka itu kita butuhkan. Itu juga yang membuat saya kenapa pondok pendidikan ini kita upayakan gratis supaya mereka itu punya tanggung jawab. Masya Allah. Iya, itu mungkin yang kami upayakan sekarang. Sangat menginspirasi Ustaz. Masya Allah. Apalagi kita tahu bahwa saat ini kebutuhan umat begitu besar. Besar Iya. sekali. Dari para muhafidz alhamdulillah sudah lahir pondok-pondok khusus untuk tahfidzul Quran. Masya Allah. Para ulama lahir pondok pesantren yang khusus untuk itu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah lahir Pondok Informatika yang bisa menyiapkan SDM Betul. yang bisa membantu agar mengiklankan dakwah itu lebih luas. Iya. Amin. Apalagi di saat yang sama kebatilan juga mengiklankan kebatilan mereka begitu luas, masya Allah. Yes, betul. Iya, masya Allah. Mungkin saja ada di antara pemirsa Wahda TV yang mendapatkan inspirasi dari cerita Ustadz ini. Kira-kira bagaimana Ustadz membagikan motivasi kepada para pemirsa untuk ayo kita ikut andil dalam dakwah ini sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Seperti Ustadz Dadang keahliannya di bidang IT membuat informatika seperti apa? Betul.
Memang kita harus pahami bahwa ternyata dalam dakwah ini bukan hanya kerjaan para asatidzah saja kan. Betul yang sekali, ilmu Ustaz. agama. Nah. Kita juga ini mungkin yang tidak punya keahlian dalam masalah pemahaman ilmu adin ini mungkin bisa terlibat dalam masalah seperti IT sekarang kan. Harapan saya sebenarnya ke depan bagi teman-teman yang mungkin punya kemampuan dalam pertanian bisa buat pondok pertanian. Iya. Betul sekali. Arsitektur bisa buat pondok arsitek misalnya kan. Masya Allah. Apalagi tantangan ke depan ini sangat luar biasa. Iya. Disrupsi ke depan ini, kenapa kami mulainya di IT? Karena memang IT sangat luar biasa sekarang kemajuannya. Saya berharap sebenarnya ke depan itu kita sudah bisa punya semacam roadmap pembelajaran untuk AI, Artificial Intelligence. Karena tantangan sekarang sangat luar biasa. Semoga juga melalui media ini kami mengajak kepada para aktivis-aktivis IT, orang-orang yang sudah punya kemahiran di bidang IT ini bisa terlibat dalam membantu pondok informatika dari sisi supply materi mungkin gitu kan. Masya Allah. Iya, itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Masya Allah, harapan yang sangat menarik. Ya, tentu saja Ustaz. Dan kepada seluruh pemirsa Wahda TV, ada satu kesimpulan dari cerita yang disampaikan Dadang, Ustadz Dadang. Iya, bahwa mengambil peran di dakwah itu ya tidak harus menjadi ustadz dulu, tidak harus menjadi ulama dulu, karena memang dakwah itu bukan pekerjaan ustadz saja. Masya Allah, apapun keahlian kita, ayo kita gunakan keahlian itu untuk membantu dakwah ini. Masya Allah, cerita yang sangat menginspirasi sekali. Semoga memberikan motivasi ya untuk pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, dan juga kami ucapkan syukuran Ustaz atas kehadirannya di siang hari ini. Ya, alhamdulillah sudah berbagi pengalaman kepada kita ya, dan kami mendoakan semoga pondok informatikanya berjalan lancar. Amin. Dimudahkan Amin. oleh Allah, semakin besar, menghasilkan banyak sumber daya manusia yang baru yang tentu saja bermanfaat untuk umat dan agama ini. Amin. Iya. Kita dibatasi waktu para pemirsa Wahda TV. Ya, tentu saja sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali ya di Pondok Informatika ini bersama Ustaz Dadang. Tapi ada website Ustaz ya, insya Allah nanti silahkan dicek sendiri websitenya dan media sosial yang dimiliki oleh Pondok Informatika. Semoga memberikan manfaat. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tentu saja masih bersama saya di program kita Podcast Inspirasi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.